Roma 5 ayat 3-4 berkata, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan." Penulis STS Sabtu ini membawakan tema ketekunan. Dan di dalam STS hari ini, kita akan melihat bahwa ada sebuah kisah dari Gracia Poli, salah satu pemenang dari Olimpiade Tokyo 2021. Dia adalah salah seorang dari tim ganda putri yang berhasil membawakan medali emas untuk Indonesia, dan kita bangga atas prestasi yang dilakukan oleh Gracia Poli. Namun kalau kita lihat kisahnya lebih lengkap lagi, Gracia Poli ini pernah gagal. Dalam Olimpiade London, ia harus pulang karena didiskualifikasi atas beberapa tuduhan dari panitia Olimpiade London. Namun, ia tetap bertekun, ia tetap mengembangkan skillnya, ia tetap percaya bahwa apa yang ia lakukan, apa yang ia tekuni hari itu akan menghasilkan sesuatu. Dan betul saja, kita hari ini bangga Indonesia kembali memiliki medali emas untuk bulu tangkis, khususnya ganda putri. Dalam sejarah Indonesia, untuk medali emas ganda putri mungkin sulit untuk didapatkan, dan Gracia Poli menjadi salah seorang yang memberikan medali emas untuk ganda putri. Nah, ketekunan yang sama yang dilakukan oleh Gracia Poli yang diinginkan juga dalam kehidupan kita. Namun mungkin saya akan sedikit tidak setuju dengan kisah Gracia Poli jika disamakan dalam kehidupan kita, apalagi disamakan dalam Roma 5 ayat 4-5 atau ayat yang disebutkan renungan hari ini, yaitu Kolose. Nah, ketekunan yang dimaksudkan oleh Yesus dan ketekunan yang dimaksudkan oleh Paulus adalah kita bertekun untuk membangun iman kita. Kita bertekun untuk menjadi serupa seperti Kristus. Di dalam perjalanan untuk menjadi seperti Kristus, tujuan kita bukanlah tujuan pribadi. Tujuan kita bukanlah mencapai apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Yesus pernah berkata bahwa apa yang kita ingini hari ini adalah hal-hal yang dicari oleh dunia. Dan Yesus mengatakan bahwa apapun yang dicari oleh dunia, ya Tuhan tahu dan Tuhan bisa menyediakan. Tugas kita adalah mencari dahulu kerajaan Tuhan. Nah, ketika kita bertekun untuk menjadi serupa dengan Kristus, ketika kita bertekun untuk menumbuhkan iman kita di dalam Tuhan, akan selalu ada banyak godaan, akan selalu ada banyak badai, akan selalu ada banyak gangguan-gangguan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita harus mengikis segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mulai dari kedagingan, mulai dari keinginan-keinginan kita. Bahkan setiap harinya kita berdoa untuk pekerjaan kita, berdoa untuk sekolah kita, berdoa untuk keluarga kita. Segala sesuatunya tetap kembali kepada kehendak Tuhan. Dan kita belajar untuk memberikan kehendak kita dan melepaskan kehendak kita menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan gak kadang juga, dan bahkan gak sering juga, atau sering juga, kehendak Tuhan justru berbeda dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita ekspektasikan dalam kehidupan ini. Saya belajar bahwa di dalam ketekunan kita butuh ketenangan hati. Di dalam ketekunan kita perlu berserah penuh bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekiranya ada badai-badai dalam kehidupan kita yang mencoba mengganggu ketekunan iman kita di dalam hidup ini, mengganggu proses kita percaya kepada Tuhan, atas pengendalian Tuhan dalam hidup kita, maka belajarlah untuk tenang. Sama seperti yang dialami oleh Petrus ketika ia mencoba menghampiri Yesus di tengah-tengah badai. Akhirnya Petrus harus belajar untuk tenang, belajar untuk melihat dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan, bukan tentang apa yang terjadi dengan badai yang ia lalui. Tetap bertekun di dalam iman, dan setiap harinya ketekunan-ketekunan itu akan membawa kita untuk melepaskan kehendak kita. Membawa kita untuk melepaskan ekspektasi-ekspektasi kehidupan kita dan berserah penuh atas apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tetap tenang dan terus percaya bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini, apapun yang kita lalui dalam hidup ini, ada kendali penuh oleh Tuhan yang memelihara dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, terus semangat dan jaga kesehatan. Amin.